Halo semuanya, malam ini kita bertemu lagi dalam ruang yang sepi namun penuh cerita. Bayangkan saat ini Anda sedang duduk di kursi favorit, lampu ruangan sudah diredupkan, suara kipas atau mungkin desiran angin dari jendela menemani. Saya ingin mengajak Anda membayangkan satu hal yang sedikit tidak nyaman. Tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Dan jika kita jujur, kadang-kadang hanya untuk berdiri dari sofa saja terasa seperti miniatur ekspedisi pendakian Everest. Kedengarannya lucu, tetapi sebenarnya ini adalah panggilan bangun, karena satu hari nanti, gerakan kecil pun bisa menjadi tantangan hidup dan mati. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup bila terus percaya pada mitos olahraga yang salah. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oh ya, tulislah di komentar, Anda sedang mendengarkan ini dari kota mana, dan jam berapa sekarang di tempat Anda. Saya selalu merasa hangat membayangkan orang-orang di berbagai penjuru dunia mendengar kalimat yang sama di waktu yang berbeda. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Mungkin Anda pernah mendengar orang berkata, tua itu hanya angka. Kedengarannya gagah, tetapi tubuh kita punya pesan lain. Persendian berdecit seperti pintu gudang tua. Otot menyusut diam-diam, dan detak jantung kadang meloncat tanpa aba-aba. Saya pernah melihat langsung bagaimana perubahan itu terjadi. Bukan pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri ketika usia mencapai 60. Dulu saya pikir saya masih bisa berlari tanpa pemanasan. Sekarang, lari sebentar saja tanpa peregangan. Rasanya seperti ada yang menabuh drum di lutut. Saya jadi teringat satu percakapan ringan dengan seorang teman lama. Ia berkata, kita ini kayak ponsel lama, daya baterai menurun tiap tahun, dan kadang kalau cuacanya dingin langsung mati sendiri. Kami sama-sama tertawa, tapi juga diam sejenak karena tahu ada kebenaran pahit di sana. Saya menyadari bahwa banyak dari kita sibuk mengumpulkan tips kesehatan dari televisi, surat kabar, atau bahkan grup WhatsApp. Dan anehnya, sekitar 97% di antaranya sama sekali tidak sesuai kenyataan ilmiah. Di dunia akademis, ada yang menyebut fenomena ini jargon mitos populer, di mana ide-ide yang salah diterima berulang-ulang hingga terasa lebih benar daripada fakta itu sendiri. Contoh klasik bahwa semakin banyak olahraga semakin sehat, kedengarannya masuk akal, bukan? Namun, di usia tertentu, kenyataan justru berkebalikan. Semakin Anda memaksakan diri, semakin cepat Anda menjerumuskan tubuh pada kerusakan permanen. Saya masih ingat betapa terkesimanya saya pertama kali menemukan penelitian tentang kekuatan genggaman tangan sebagai indikator kesehatan umum. Masak sih hanya dari jabat tangan bisa tahu kondisi tubuh? Pikir saya waktu itu. Namun semakin saya mendalami, semakin saya sadar betapa jenius dan sekaligus menakutkan konsep tersebut. Genggaman yang lemah, seperti mesin tua dengan baut longgar, ternyata bisa menjadi tanda awal otot yang mulai menghilang atau apa yang disebut dunia medis sebagai sarkopenia. Tentu saja, sarkopenia ini bukan sekadar kehilangan kemampuan untuk mengangkat galon atau membuka tutup botol yang keras. Ia memiliki hubungan dengan risiko jatuh, penyakit jantung, bahkan peningkatan mortalitas. Saya pernah menguji genggaman beberapa lansia di klinik, dan seringkali mereka terkejut. Dok, jadi apa saya ini sudah dianggap sakit parah? Saya selalu menenangkan mereka, namun dalam hati saya tahu, itu alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Ada satu peristiwa kebijaksanaan dari seorang kakek berusia 83 tahun yang tidak pernah sekolah formal tetapi punya kalimat peringatan emas. Kalau tangan sudah tidak bisa mengangkat piring sendiri, berarti waktunya mengubah gaya hidup. Kata-kata sederhana itu lebih membekas dibanding jurnal medis setebal apapun. Di sisi lain, hidup memang penuh ironi.
Saya pernah membaca bahwa burung flamingo mampu berdiri di satu kaki selama berjam-jam dengan santai, seolah itu hal paling mudah di dunia. Tetapi bagi banyak manusia berusia 70, berdiri dengan satu kaki 5 detik saja sudah menjadi lomba olimpiade tersendiri. Rasanya tidak adil, bukan? Padahal kita yang lebih pintar, punya teknologi dan ilmu pengetahuan, tapi seekor flamingo mengalahkan kita dalam kontes keseimbangan. Fakta aneh ini sering saya sebut dalam kuliah umum saya untuk memancing tawa mahasiswa. Sekaligus menyelipkan pesan serius bahwa keseimbangan kecil menentukan perbedaan besar antara hidup sehat dan berisiko tinggi jatuh. Ada akademisi yang berdebat mengenai sejauh mana tes keseimbangan dapat dijadikan standar resmi untuk menilai risiko jatuh. Beberapa berpendapat bahwa tes ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor neurologis. Sementara yang lain menganggap justru kelebihan utamanya ada pada kesederhanaan tersebut. Karena bisa langsung dilakukan di rumah tanpa alat. Saya pribadi memilih posisi di tengah. Sederhana tetapi efektif bila dikombinasikan dengan pemeriksaan lain. Sementara itu, saya juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi emosional dari cerita ini. Pernah ada seorang nenek yang menangis kecil ketika tidak bisa mempertahankan posisi satu kaki lebih dari 2 detik. Ia berkata, "Pelan, saya dulu penari. Dok, saya bisa berputar dan melayang. Sekarang bahkan berdiri saja susah." Hati saya ikut terhimpit. Tetapi dari momen itulah ia berubah, mulai latihan ringan tiap pagi. Dan 6 bulan kemudian dengan penuh senyum, ia menunjukkan kemampuan bertahan 10 detik. Apakah prestasi itu sebanding dengan Grand JT seorang balerina? Tidak. Tapi bagi kehidupannya, itu tiket emas menuju kemandirian. Di sini kita belajar bahwa perjalanan bukan tentang memaksa tubuh layaknya mesin, tapi mengenali tanda-tanda kecil, menggunakannya sebagai kompas untuk memilih arah latihan yang bijaksana. Kita diajak kembali ke hal-hal sederhana, genggaman tangan, berdiri di satu kaki, naik kursi tanpa berpegangan. Semua tes ini seakan remeh, tetapi nyatanya menyimpan rahasia tentang kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Saya pun harus jujur, kadang-kadang saya masih terjebak dalam ego lama, ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal-hal seperti masa muda dulu. Namun, tubuh tidak bisa ditipu selamanya, dan menerima kenyataan itu adalah bentuk kedewasaan. Tidak mudah, tentu saja. Tapi siapa sangka, justru di penerimaan itulah kita menemukan ketenangan, dan dengan tenang kita bisa merencanakan strategi sederhana. Sedikit olahraga yang benar, banyak istirahat yang tepat, dan pola makan yang konsisten. Dan ya, sebelum Anda berpikir saya hanya menyebarkan ketakutan, izinkan saya selipkan humor ringan. Saya menemukan cara paling ampuh melatih genggaman tanpa terlihat aneh di depan orang lain. Caranya adalah jadi orang pelit. Setiap kali ada yang minta pinjam uang, genggaman dompet saya otomatis kencang sekali. Nah, kalau Anda tergolong murah hati, jangan khawatir, masih ada cara-cara yang lebih sehat dan aman. Akan saya ceritakan di bagian-bagian berikut. Untuk sekarang, mari resapi satu kalimat sederhana. Tubuh kita tidak berbohong. Terkadang suara itu berbisik lewat tangan yang melemah, atau lewat keseimbangan yang goyah beberapa detik lebih cepat dari seharusnya. Jangan abaikan bahasa tubuh yang jujur ini. Karena bisa jadi inilah pesan paling penting untuk memastikan kita tetap berdiri tegak lebih lama di jalan kehidupan. Tangan dan kaki, dua elemen yang sejak kita kecil dianggap remeh karena selalu setia bekerja. Tiba-tiba muncul sebagai penentu kualitas hidup di usia lanjut. Anda mungkin tertawa kecil sekarang. Masa sih hanya dari jabat tangan bisa tahu siapa yang lebih sehat? Tapi percaya atau tidak, genggaman tangan lemah bukan hanya berarti toples sambal jadi sulit dibuka, melainkan bisa menjadi tanda klinis bahwa tubuh kita mulai kehilangan kemampuan mempertahankan massa otot. Saat pertama kali saya mengenal studi mengenai hal ini, saya skeptis. Nama resminya agak keren, Hand Grip Strength Test.
Tapi intinya sederhana. Anda duduk, genggam alat khusus, lalu perhatikan angkanya. Jika laki-laki mendapat kurang dari 28 kg atau perempuan kurang dari 18 kg, itu sudah lampu merah. Ada humor di baliknya. Beberapa pasien saya mengaku sengaja melatih genggamannya dengan membuka tutup botol kecap. Lalu sebagian lagi bilang, "Dok, kalau saya rajin meremas stres ball, apakah itu bikin saya awet muda?" Sungguh, orang Indonesia kreatif mencari cara. Meski terdengar lucu, setiap kali jarum alat itu berhenti di angka rendah, saya mendengar alarm halus berbunyi di kepala saya. Tidak jarang pasien memandang saya dengan wajah penuh tanya, seolah berkata, "Tapi saya masih bisa jalan pagi, kok berarti saya sehat, kan?" Disinilah tantangan muncul, menjelaskan bahwa kesehatan bukan sekadar bisa bergerak hari ini, tetapi tentang kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Genggaman lemah sering menjadi pertanda pertama sebelum gejala besar muncul, bagaikan cat tembok yang mulai retak sebelum dinding benar-benar roboh. Lalu, bicara tentang kaki. Ada tes sederhana yang saya suka sebut ritual flamingo. Sebab binatang itu bisa berdiri di atas satu kaki dengan penuh anggun. Ujilah diri Anda, satu kaki, mata terbuka, lalu hitung waktu. Usia 60-an biasanya mampu 10 detik. Usia 70-an cukup 5 detik. Lebih singkat dari itu, maka kemungkinan risiko jatuh 3 kali lebih besar. Saya masih ingat seorang bapak yang berusaha dengan penuh serius. Saking seriusnya dia malah tertawa gugup setiap kali kehilangan keseimbangan setelah 3 detik. Saya ikut tertawa, tapi dalam hati saya berpikir, detik-detik itu mungkin menjadi garis tipis antara kehidupan mandiri dan masa depan kursi roda. Ada perdebatan di kalangan ahli, apakah tes ini sudah cukup akurat? Sebagian mengatakan ya, karena murah, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Yang lain menegaskan perlu kombinasi dengan tes neurologis atau pemeriksaan postur lanjutan. Saya memilih pandangan moderat. Tes sederhana ini tidak sempurna, tapi justru karena kesederhanaannya, ia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Saya juga pernah menyaksikan momen kebijaksanaan seorang nenek berusia 76 tahun. Setelah gagal berkali-kali menjaga keseimbangan, dia tersenyum lebar sambil berkata, "Kalau dulu saya berdiri di atas meja untuk menjemur piring. Sekarang, berdiri di satu kaki saja susah. Tuhan sedang melatih saya untuk rendah hati." Dalam kalimat sederhana itu terkandung filsafat hidup. Menyadari keterbatasan bukanlah kekalahan, tetapi peluang memperbaiki diri. Bila berbicara tentang tubuh melemah, saya juga ingat fakta aneh yang jarang diungkap. Cara kita berjabat tangan dengan orang asing bisa memengaruhi kesan pribadi. Di dunia bisnis, genggaman kuat dianggap simbol percaya diri, sedangkan genggaman lemah bisa diasosiasikan dengan ketidakpastian. Ironisnya, di kalangan medis, justru genggaman lemah adalah penanda literasi biologis. Tubuh sedang mengalami keruntuhan otot. Jadi, dua dunia berbeda menafsirkan sinyal kecil ini dengan dua lensa berbeda. Kadang-kadang saya bercanda di depan pasien, kalau genggaman Anda lemah, bukan berarti Anda kalah di dunia bisnis, tapi setidaknya tubuh Anda sedang minta perhatian. Leher mereka sering menegang sejenak, lalu tertawa setelah sadar betapa serius tapi kocak pesan itu. Humor adalah senjata terbaik untuk menyampaikan fakta pahit. Sekarang mari kita renungkan kaki lagi. Pernahkah Anda merasa lucu saat mencoba melepas celana sambil berdiri hanya bertumpu di satu kaki? Bagi sebagian besar anak muda, itu tugas mudah. Tapi bagi mereka yang sudah lanjut usia, itu bisa berbahaya. Saya sudah melihat kasus seseorang jatuh hanya karena pakaian. Bisa Anda bayangkan, jatuh bukan karena gunung, bukan karena hujan deras, tapi karena celana training yang macet di pergelangan kaki. Itulah mengapa saya terus menekankan latihan penyeimbang.
Bukan latihan bombastis seperti lompat tali atau maraton, tetapi hal sederhana seperti berdiri di dekat kursi sambil angkat satu kaki selama beberapa detik. Perlahan-lahan, keseimbangan itu kembali. Otak dan otot belajar bekerja sama lagi. Kisah nyata lainnya datang dari seorang sahabat lama yang juga pensiunan guru. Ia mengeluh tubuhnya goyah setiap kali bangun dari kursi. Saya menyarankannya melakukan tes genggaman dan satu kaki. Hasilnya buruk, jujur saja. Tapi saya tidak berhenti di sana. Saya ajarkan perlahan gerakan sederhana. Tiap pagi 5 menit. Setahun kemudian, sahabat saya ini dengan gembira mengirim kabar bahwa ia berhasil mengikuti jalan santai sepanjang 2 kilometer tanpa bantuan tongkat. Itu bukan sekadar pendeknya jarak, tetapi panjangnya perjalanan perubahan. Di antara diskusi akademis, kisah pribadi, dan fakta lucu, saya belajar sesuatu. Kekuatan tidak hanya dalam otot, tapi dalam kesadaran kecil kita untuk memperhatikan tubuh. Jabat tangan lemah bisa jadi peringatan awal, tetapi berdiri di satu kaki selama beberapa detik mungkin justru menyelamatkan Anda dari jatuh yang fatal. Dan siapa tahu, mungkin diam-diam Anda akan bangga mampu menandingi Flamingo dalam pertandingan sederhana keseimbangan malam hari. Ada satu kisah yang sampai sekarang masih saya simpan rapat di sudut ingatan. Karena setiap kali saya menceritakannya, campuran rasa prihatin, kagum, dan sedikit getir selalu muncul bersamaan. Kisah seorang bapak pensiunan yang saya sebut saja Pak Hadi. Beliau berusia 68 tahun, tubuh terlihat tegap, wajahnya penuh semangat, dan beliau terkenal di lingkungannya sebagai orang yang paling rajin bangun pagi untuk berolahraga. Kebiasaannya luar biasa konsisten. Pukul 5 dini hari, beliau sudah bersiap naik ke bukit kecil di dekat rumahnya. 2 jam penuh beliau mendaki, lalu kembali sambil merasa bangga, seolah tubuhnya terbuat dari baja. Namun, ironisnya, suatu pagi yang tampak biasa itu berubah jadi titik balik. Setengah perjalanan, Pak Hadi mendadak berhenti, memegang dadanya, wajahnya pucat. Ia rebah begitu saja. Syukurlah ada tetangga yang segera menolong. Di rumah sakit, diagnosisnya mengejutkan. Jantungnya dalam kondisi sangat lemah. Otot jantung seakan kelelahan akibat beban berlebihan selama bertahun-tahun. Belum lagi, lutut beliau yang selalu dipakai naik turun bukit ternyata sudah aus hampir habis. Hanya dokter ortopedi yang mampu menjelaskan betapa parahnya kerusakan itu. Tapi bahkan orang awam pun bisa melihat hasil foto röntgen bahwa jarak sendi lutut sudah menyempit. Nyaris tulang ketemu tulang. Pak Hadi kemudian berkata lirih pada saya. Saya kira dengan olahraga keras tiap hari, saya akan sehat lebih lama. Ternyata justru ini yang menghancurkan saya. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, melainkan jeritan kecewa terhadap keyakinan lama yang ternyata menyesatkan. Saya masih bisa mendengar nada putus asanya, dan itu menjadi pelajaran penting bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi saya sebagai pengingat bahwa tidak semua olahraga itu baik bila salah cara dan salah waktu. Ada kebijaksanaan usia tua yang keluar dari mulutnya setelah beberapa minggu perawatan. Rupanya tubuh bukan besi, dok. Tubuh itu tanaman, perlu dirawat lembut, bukan dipaksa. Kalimat sederhana ini seperti pepatah baru yang pantas ditempel di dinding klinik. Tidak ada metafora yang lebih tepat daripada itu. Besi makin sering dipukul bisa melemah dan bengkok. Tanaman sebaliknya butuh air, cahaya, dan waktu. Di sisi medis, cerita Pak Hadi adalah cerminan nyata dari sebuah debat panjang. Apakah olahraga intensif di usia lanjut tetap memberi manfaat jangka panjang, atau justru menjadi bumerang? Beberapa peneliti mengklaim olahraga intensif bisa menjaga kebugaran sistem kardiovaskular bila dilakukan dengan kontrol ketat. Namun, penelitian lain menunjukkan peningkatan risiko cedera sendi kronis dan aritmia jantung bila beban terlalu tinggi.
Saya pribadi condong ke jalan tengah. Olahraga tetap penting, tetapi dosisnya harus berubah mengikuti usia. Sama seperti obat, dosis berbeda untuk anak dan orang tua. Olahraga pun demikian. Sekarang mari saya selipkan sisi aneh yang pernah saya alami di klinik agar suasana tidak terlalu tegang. Seorang pasien lain yang tahu cerita Pak Hadi berkata dengan polos, "Berarti saya aman. Dok, soalnya saya rajin olahraga jari ketik status Facebook setiap hari." Saya tergelak. Seandainya ketikan status benar-benar bisa memperkuat otot, mungkin media sosial sudah menjadi gym virtual. Sayangnya tidak, jang jari kuat, tapi pinggang tetap kaku. Tapi kita mengambil poin penting di balik semua ini. Terlalu semangat kadang sama buruknya dengan terlalu malas. Bukan berarti harus berhenti total, melainkan belajar memilih jalan tengah. Saya sendiri mengalami satu momen refleksi ketika mengantar cucu saya ke taman. Ia berlari ke sana kemari, penuh energi, dan sesekali menarik tangan saya. "Kakek, ayo ikut." Naluri saya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa. Saya coba berlari sebentar, dan setelah hanya 2 menit, nafas saya ngos-ngosan. Saat berhenti dan tersenyum ke cucu, ia tertawa kecil. Tapi entah kenapa, tawa polos itu justru menyadarkan saya. Tubuh saya memang tidak harus menyamai energi anak-anak. Tugas saya sekarang adalah menemukan ritme aman agar tetap tersedia bagi mereka. Itu poin yang sering dilupakan. Tujuan olahraga usia lanjut bukan untuk rekornya, melainkan untuk umur panjang dan kemandirian. Ada kontradiksi akademis menarik di sini. Sebagian jurnal menulis bahwa adaptasi otot pada orang tua tetap mungkin bila intensitas dijaga tinggi. Sementara jurnal lain menunjukkan bahwa mikrotrauma akibat latihan beban berat di atas usia 65 lebih sering tidak sembuh sempurna. Sejauh ini, bukti konsensus memberi kesimpulan. Lebih lambat, lebih baik. Artinya latihan beban atau aerobik tetap boleh dilakukan tetapi harus dengan intensitas sedang. Jauh dari angka ambisius. Sementara itu, pengalaman manusia bercerita lebih lantang daripada teori. Saya pernah melihat seorang nenek yang memilih mengganti kebiasaan jalan cepat di pagi buta dengan senam ringan pukul 10 siang. 3 bulan kemudian, ia justru lebih stabil berjalan dan tekanan darahnya lebih terkontrol. Ini terasa seperti tamparan lembut pada wajah kita yang dulu percaya jam 5 pagi adalah jam emas. Faktanya, bagi orang tua, jam itu bisa menjadi jam terkutuk karena tubuh masih dingin, sendi kaku, dan jantung belum siap menerima guncangan. Kembali pada kisah Pak Hadi, saya selalu melihat ada 2 warisan. Warisan buruk dari cara latihan yang terlampau keras, dan warisan baik berupa peringatan tegas bahwa orang setelahnya harus lebih bijak. Bila kita mampu belajar dari kegagalan orang lain, sesungguhnya itu keberuntungan besar. Sebelum saya menutup bagian ini, izinkan sebuah humor kecil untuk meredakan nada serius. Saya kadang bercanda ke pasien. Kalau Anda merasa malu, mengurangi porsi olahraga. Katakan saja pada tetangga, Anda sedang ikut program riset NASA. Percobaan manusia yang bergerak setengah kecepatan. Biasanya tawa pun pecah. Dan dalam tawa itu ada penerimaan bahwa memang kita harus menurunkan tempo tanpa merasa kalah. Kisah Pak Y. Hadi menjadi bukti nyata bahwa tubuh manusia punya batas yang tidak boleh diabaikan. Olahraga memang obat, tetapi hanya bila kita tahu dosisnya, melebihi dosis justru menjadikan obat itu racun. Dan pelajaran inilah yang seharusnya kita bawa ketika merencanakan hari-hari berikutnya. Hilangkan obsesi untuk menjadi yang terkuat. Gantilah dengan tekad untuk tetap ada, sehat, dan sanggup berjalan bersama orang-orang tercinta. Sarkopenia, nama yang terdengar seperti judul film fiksi ilmiah, padahal kenyataannya jauh lebih menakutkan daripada monster layar lebar. Kata ini berarti
penyusutan massa otot seiring bertambahnya usia. Yang membuatnya menyeramkan adalah prosesnya pelan, sunyi, dan nyaris tak terlihat. Berat badan mungkin tetap sama, celana masih muat, tetapi komposisinya berubah, otot menghilang, lalu diam-diam diganti timbunan lemak. Jika tubuh adalah rumah, maka sarkopenia bagaikan rayap yang memakan balok penopang dari dalam. Dari luar tampak kokoh, dari dalam rapuh menunggu runtuh. Setiap kali saya menjelaskan hal ini kepada pasien, mereka sering membelalakan mata. Tapi dok, saya kan sudah rutin jalan pagi. Masa otot saya tetap menyusut? Inilah ironi yang ingin saya tekankan. Aktivitas yang salah atau tidak seimbang nyatanya bisa mempercepat proses penyusutan. Bahkan 3 kali lipat lebih cepat daripada orang yang tidak berolahraga keras sekalipun. Dan ini bukan sekadar teori, saya sudah menyaksikannya bertahun-tahun di klinik. Ada kebijaksanaan yang saya dengar dari seorang kakek bijak berusia 85 tahun. Ia berkata, "Dulu saya kira tua itu berarti rambut memutih. Ternyata tua itu ketika otot mulai hilang karena rambut putih tak apa. Tapi kalau otot hilang, saya tak bisa berdiri." Kata-kata itu menusuk saya. Karena memang benar, bukan uban yang membuat seseorang kehilangan kemandirian, melainkan hilangnya kekuatan fisik sederhana untuk bangun dari kursi, berjalan ke dapur, atau mengangkat galon tanpa harus memanggil cucu. Secara medis, literatur klasik menyebut penurunan otot dimulai sekitar usia 40 dan progresnya hanya 1% per tahun. Namun penelitian modern memperlihatkan fakta yang lebih kelam. Setelah usia 50 tahun, grafiknya menanjak lebih curam. Dan pada usia 70 hingga 80, bisa terjadi kehilangan lebih dari 30%. Itulah mengapa saya sering berkata dalam seminar, tubuh kita licik, ia memberi ilusi stagnan, padahal sedang mempercepat laju penurunan, dan memang sering terlambat ketika kita baru sadar. Anehnya, banyak orang lebih rela mengeluarkan uang besar untuk krim wajah agar tampak awet muda. Sementara ada investasi jauh lebih penting, pelatihan otot dasar yang diabaikan. Saya kadang menyelipkan candaan sinis, percuma wajah kencang bila lutut goyah. Tidak ada gunanya tampil 10 tahun lebih muda kalau akhirnya terpaksa jalan dengan tongkat. Humor seperti ini biasanya membuat audiens tertawa getir. Tapi setidaknya mereka ingat pesan pentingnya. Di dunia akademis, ada perdebatan segar terkait penyebab dominan hilangnya otot. Apakah lebih karena faktor hormonal, nutrisi, atau gangguan sistem saraf? Sebagian besar setuju bahwa itu gabungan ketiganya. Tetapi sejauh ini belum ada rumus tunggal. Yang pasti, pola makan rendah protein yang berlangsung bertahun-tahun memperparah kondisi. Saya pernah membaca tesis mahasiswa kedokteran yang menyoroti bahwa kelompok vegetarian lansia di kota besar justru memiliki tingkat sarkopenia lebih tinggi karena asupan protein tak seimbang. Apakah ini berarti vegetarian berbahaya? Tidak. Tetapi memang perlu strategi gizi yang berbeda, dan disitulah sering terjadi kelalaian. Sekarang mari saya ajak Anda membayangkan tes sederhana. Duduklah di kursi, lalu coba berdiri tanpa bantuan tangan. Bagi sebagian dari Anda yang masih muda, mungkin mudah, tetapi bagi banyak orang berusia di atas 60, ini bisa menjadi cobaan berat mau. Itulah tes kursi, salah satu penanda awal sarkopenia. Saya pernah tertawa kecil melihat seorang pasien yang mencoba bangkit, tapi ujungnya malah kembali duduk dengan elegan sekali, seperti melakukan tarian tradisional. Kami berdua tertawa, tapi saya pahami, ilusi kelucuan itu menutupi kenyataan serius. Otot-otot kakinya sudah banyak berkurang. Ada juga tes betis. Lingkarkan jari-jari Anda dari jempol hingga tengah mengitari betis. Bila ujung jari bertemu atau bahkan saling tumpang tindih, artinya massa otot sudah hilang cukup signifikan. Tes ini sering menimbulkan reaksi dramatis.
Saya masih ingat seorang ibu yang refleks berseru, "Astaga, dok, betis saya lebih kecil dari tabung gas melon." Kami semua tertawa, namun itulah tawa yang penuh kepanikan. Dan untuk menambah kompleksitasnya, kita punya faktor nutrisi. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka mengonsumsi jauh lebih sedikit protein daripada yang dibutuhkan. Apalagi ada mitos kuno bahwa orang tua jangan makan daging banyak, nanti bikin sakit ginjal. Padahal masalahnya bukan daging itu sendiri, melainkan pola makan keseluruhan. Inilah misinformasi yang tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti lagu lama yang terus diputar meski kasetnya sudah kusut. Saya teringat sekali seorang bapak yang setiap pagi setia dengan menu nasi putih, kerupuk, dan secangkir teh manis. Ketika saya tanya kapan terakhir kali makan ikan atau telur, beliau meringis. "Oh, sudah lama, dok. Mahal soalnya." Tak heran jika ototnya menyusut cepat. Pola ini sangat umum di masyarakat kita. Ada cerita sampingan lucu namun cukup aneh. Satu kali saya disodori pasien yang percaya bahwa minum kopi hitam pekat tanpa gula bisa menghentikan penyusutan otot. Katanya ia membaca di internet. Saya katakan padanya, kalau kopi bisa mengembalikan otot, maka barista sudah jadi binaragawan semua. Ia tertawa, tapi saya bisa lihat ada sedikit kekecewaan. Nah, itulah sisi lain dari zaman informasi. Terlalu banyak klaim tanpa bukti yang menjerumuskan orang-orang. Dari semua ini, saya belajar bahwa kesadaran adalah obat pertama. Begitu seseorang tahu bahwa sarkopenia itu nyata dan bisa ditekan lajunya, 50% perjuangan sudah dimenangkan. Sisanya adalah strategi rutin, latihan ringan yang konsisten, nutrisi cukup protein, vitamin D, dan menghindari kebiasaan merusak seperti olahraga ekstrem di waktu yang salah. Ada sebuah filosofi yang saya pakai. Hidup ini perlombaan lari jarak jauh. Tapi di usia senja, tujuan kita bukan jadi yang tercepat. Tujuan kita adalah memastikan kita masih berlari. Sarkopenia boleh jadi tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi bisa diperlambat cukup lama sampai kita menikmati hari tua dengan kemandirian. Karena apa? Artinya, umur panjang bila dihabiskan tergantung pada orang lain untuk sekadar bangun dari kursi. Akhirnya, mari kita sadari bahwa monster bernama sarkopenia bukanlah takdir mutlak. Ia lebih mirip lawan main dalam catur. Anda tidak bisa menghilangkannya dari papan, tapi Anda bisa mengatur strategi agar tetap bertahan. Dan kemenangan kecil setiap hari, mampu berdiri sendiri, mampu berjalan ke dapur, mampu naik satu tangga, itulah trofi emas sebenarnya dalam babak kehidupan senior. Mari kita masuk pada babak berikutnya. Tempat segala hal diuji dengan cara sederhana, tanpa alat canggih, hanya kursi, betis, dan sendok makan. Kedengarannya remeh, kan? Tapi percayalah, di dunia kedokteran justru tes-tes gampang inilah yang paling banyak membuka rahasia. Saya sering menyebut tes kursi sebagai ritual kejujuran tubuh. Duduklah, lalu cobalah berdiri tanpa bantuan tangan. Kalau Anda bisa melakukannya dengan ringan, berarti kekuatan paha dan pinggul masih cukup. Tapi kalau Anda berkeringat, goyah, atau bahkan harus kembali duduk sebelum benar-benar tegak, maka tubuh sedang memberi kode SOS. Sebuah sinyal bahwa awal sarkopenia sudah hadir. Tidak jarang pasien saya berusaha menutupi kegagalan itu dengan tawa. Seperti seorang bapak berumur 72 tahun yang berkata, "Ah, kursinya saja yang licin, dok." Saya ikut tertawa, meski kami berdua tahu kursinya tajam-tajam normal. Ujian berikutnya lebih dramatis. Dengan jari-jari tangan, lingkari betis seperti mencoba mengupas sarung ketat. Bila jempol dan jari tengah saling bertemu dengan mudah, berarti otot betis Anda sudah menyusut lumayan. Ada seorang ibu yang begitu kaget melihat jarinya saling menumpuk hingga ia spontan berseru, "Waduh,
Betis saya sekarang lebih ramping daripada paha ayam goreng. Kami semua tertawa, tapi di balik tawa itu tersimpan fakta serius. Otot yang menghilang membuatnya lebih rentan jatuh. Namun, kalau bicara soal tes paling berat, bagi saya bukan kursi atau betis, melainkan soal sendok protein. Lebih tepatnya, pertanyaan apakah seseorang sudah cukup mengonsumsi protein harian sesuai berat badan. Banyak sekali orang tua yang masih bertahan dengan pola tradisional. Sarapan hanya roti atau bubur tipis, makan siang dengan nasi plus kuah sayur, lalu malam cukup mie instan. Secara karbohidrat, wow, meriah. Tapi secara protein, nol besar. Saya sering memberi perumpamaan. Bayangkan ingin membangun rumah, tapi hanya beli genteng, tanpa semen dan batu bata. Rumah tidak akan berdiri. Otot juga begitu. Tanpa protein, ia tidak akan terbentuk meski Anda olahraga tiap hari. Ada satu kisah bijak dari seorang guru pensiunan yang dulu terlalu hemat membeli lauk. Ia berkata, "Saya kira dengan hidup sederhana cukup makan nasi dan sambal sudah sehat. Tapi ketika saya jatuh hanya karena tersandung karpet, baru saya sadar tubuh saya butuh bahan bakar yang benar." Kini beliau rutin menambahkan telur dan ikan ke dalam menunya. Seiring waktu, ia mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa kelelahan. Saya selalu kagum pada orang yang mau mengubah pola hidup meski usia sudah panjang. Karena itu bukti jiwa muda tidak harus bergantung pada angka umur. Lalu, sisi aneh yang tak pernah bosan saya ceritakan, pernah ada pasien yang bersikeras, percaya segelas air kelapa dicampur madu adalah pengganti sempurna protein. Katanya dia baca dari forum kesehatan online. Saya hanya bisa menghela nafas, lalu bergurau. Kalau begitu, warung es kelapa harusnya dipenuhi binaragawan. Ia tertawa, tapi akhirnya mau juga mendengar penjelasan bahwa yang dibutuhkan adalah asupan nyata dari telur, ikan, ayam, atau sumber nabati berkualitas seperti tempe dan kacang-kacangan. Di titik ini, debat akademik juga cukup menarik. Sebagian ahli gizi menyarankan lansia minimal 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Sementara riset terbaru mendorong angka 1,2 hingga 1,5 gram. Beda pandangan ini sering membuat bingung masyarakat. Saya pribadi condong pada pendapat kedua, terutama setelah melihat banyak pasien lebih stabil setelah meningkatkan konsumsi protein. Memang, dosis tinggi bisa berisiko bagi penderita gangguan ginjal. Tetapi bagi mayoritas orang sehat, manfaatnya jauh lebih besar. Nah, kalau sudah bicara protein, biasanya pasien juga akan bertanya, kapan waktu terbaik makannya, dok? Di momen itu, saya suka menatap seolah serius, lalu berkata, jawabannya, jangan dikunyah sambil tidur siang. Pasien tertawa dulu, baru saya menjelaskan bahwa waktu emas sebenarnya adalah 30 menit setelah olahraga ringan. Itulah jendela kecil ketika otot paling siap menyerap nutrisi. Sekarang bayangkan perpaduan semua tes tadi, kursi, betis, dan sendok protein, sebagai semacam ujian akhir semester untuk tubuh lansia. Tidak ada nilai A, B, atau C. Yang ada hanya dua hasil, siap menghadapi hari tua dengan tenaga, atau sedang berada di jalur rawan jatuh, lelah, dan lebih cepat masuk rumah sakit. Saya pernah melihat langsung perubahan luar biasa dari seorang pensiunan nelayan. Meski dulu terbiasa bekerja keras, dia mulai melemah setelah berhenti melaut. Saya arahkan untuk melakukan tes-tes sederhana ini. Hasilnya buruk, tapi dia tidak menyerah. Ia mulai latihan berdiri duduk tiap pagi, menambah lauk ikan meski porsinya kecil, juga mencoba jalan perlahan di sekitar rumah. 6 bulan kemudian, ketika datang kontrol, genggamannya lebih kuat, langkahnya lebih mantap, dan betisnya mulai terisi lagi. Ia berkata sambil tersenyum, rasanya seperti dapat tubuh saya kembali sedikit demi sedikit. Kalau boleh saya jujur,
Momen-momen seperti inilah alasan saya terus mau berbicara panjang. Ketika seseorang yang hampir menyerah justru menemukan jalannya kembali hanya dengan trik sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat gym modern, hanya kesediaan untuk mencoba berdiri dari kursi tanpa tangan, menyantap sumber protein seimbang, dan melihat betis mereka sebagai indikator setia. Dan untuk menutup bagian ini, izinkan saya menambahkan satu humor ringan. Saya pernah bilang pada pasien, kalau mau melatih genggaman dan kekuatan tangan, coba rebut remote televisi saat ada cucu. Itu latihan plus hiburan keluarga. Mereka tertawa. Meski setelah itu tetap saya kembalikan ke nasihat serius. Mainan kecil boleh, tapi inti tetap pada tes dan pola makan yang benar. Tes sederhana sering dianggap remeh, tapi justru disitulah tersembunyi kunci rahasia kesehatan. Lupakan obsesi angka di timbangan, kursi, betis, dan asupan protein jauh lebih jujur menceritakan kisah tubuhmu. Sekarang izinkan saya membawa Anda keluar rumah di sebuah pagi yang masih gelap, sekitar pukul 5 subuh. Udara masih dingin, jalanan sepi, dan hanya ada lampu jalan yang remang. Banyak orang menganggap inilah waktu yang paling sehat untuk olahraga. Bayangan klise tentang orang sukses bangun pagi, lari sebelum matahari terbit, begitu melekat dalam budaya kita. Nah, izinkan saya menjadi sedikit jahat, untuk usia di atas 60, itu waktu yang paling berbahaya. Saya tahu kalimat ini terdengar mengejutkan. Bahkan mungkin seperti menghina tradisi jalan pagi bersama kelompok tetangga. Namun, sains berada di pihak saya. Setelah tidur panjang, suhu tubuh kita turun hampir 2 derajat. Otot, ligamen, dan sendi menjadi kaku, seperti karet gelang yang ditinggalkan semalaman di kulkas. Lalu Anda tiba-tiba memakainya untuk berlari? Proses itu bisa diibaratkan seperti mencoba menyalakan mobil di musim salju tanpa pemanasan mesin. Risiko besar, mesin jebol. Saya punya pengalaman nyata di klinik gawat darurat. Dalam 1 bulan, bisa ada 3-4 pasien lansia yang tumbang saat jogging subuh. Gejalanya hampir sama, jantung berdebar tak terkendali, tekanan darah melambung, dan kadang ada serangan aritmia. Saya pernah berdiri di lorong IGD sambil bertanya dalam hati, mengapa para pasien ini selalu datang dengan pakaian olahraga dan sepatu kets penuh debu? Jawabannya jelas, tubuh mereka kaget menerima beban mendadak di jam yang salah. Ada kebijaksanaan sederhana yang pernah diucapkan seorang pasien sepuh berusia 79 tahun setelah pulih dari pengalaman hampir meninggal akibat lari subuh. Saya kira bangun paling pagi itu tanda disiplin. Ternyata itu tanda saya keras kepala. Kalimatnya sederhana, tapi ia akhirnya mengganti kebiasaan lari subuh dengan senam jam 10 pagi di halaman rumah. 2 tahun kemudian, kondisinya jauh stabil. Bagian uniknya, dalam diskusi akademis, memang ada pro kontra. Beberapa peneliti menyebut olahraga subuh memiliki ketenangan yang mendorong keteraturan ritme harian. Namun data jantung tidak bisa dibohongi. Risiko serangan lebih tinggi karena tekanan darah pagi melonjak alami akibat akselerasi hormon kortisol. Perdebatan ini kadang memanas bahkan di forum ilmiah, seperti pertarungan lama tentang sarapan dulu atau setelah olahraga. Yang jelas, saya condong pada sisi praktis, utamakan keselamatan, bukan romantisme. Saya pun punya cerita sampingan yang agak lucu. Seorang bapak datang dengan lutut bengkak parah. Saat saya tanya, ia menjawab polos, "Dok, lutut saya protes karena jalan subuh. Mungkin harusnya saya pasang alarm jam 3 pagi sekalian, biar olahraga lebih awal." Saya hanya bisa menatapnya lalu berkata, "Kalau Anda teruskan, alarm berikutnya bukan jam 3 pagi, melainkan sirene ambulans." Kami tertawa, tapi saya harap saat itu pesannya betul-betul masuk.
Lalu, solusi apa? Jangan khawatir, saya bukan tipe dokter yang cuma melarang tanpa memberi alternatif. Berdasarkan pengalaman dan studi fisiologi tubuh, pukul 10 hingga 11 pagi adalah golden window bagi orang berusia 60 ke atas. Di jam itu, suhu tubuh sudah stabil, tekanan darah turun dari lonjakan pagi, dan cairan sendi mulai encer. Analoginya, karet gelang sudah dihangatkan, mesin mobil sudah dipanaskan, sehingga siap bergerak. Tentu saja, sebelum keluar rumah, ada beberapa ritual kecil yang saya anggap pertahanan pertama. Pertama, minum segelas air hangat perlahan. Jangan buru-buru, biarkan tubuh merasakan aliran hangatnya sebagai tanda bahwa hari benar-benar dimulai. Kedua, lakukan peregangan sederhana di kamar. Putar leher perlahan, putar bahu seperti menggambar lingkaran kecil. Lalu angkat lutut satu persatu mendekat dada hingga 5 detik. Tidak butuh banyak waktu, cukup 5 menit. Berkat gerakan sederhana ini, risiko tekanan jantung mendadak bisa turun hingga 70-80%. Seorang nenek pernah berkata kepada saya setelah menjalani pola ini, "Dulu tiap kali olahraga saya seperti menyalakan petasan di dada. Sekarang malah lebih mirip menyalakan lilin." Perumpamaan itu saya suka sekali, karena benar-benar menggambarkan transisi dari sesuatu yang eksplosif menjadi sesuatu yang tenang namun tetap memberi terang. Ada satu fakta aneh tapi benar yang sering saya selipkan untuk menambah bumbu. Di Jepang, riset menemukan sebagian besar kasus serangan jantung fatal terjadi antara pukul 5 sampai 7 pagi. Kapanpun ada pasien mengklaim subuh adalah prime time olahraga, saya langsung keluarkan data itu. Biasanya mereka langsung diam, lalu perlahan mengangguk. Sains terkadang memang perlu sedikit menakut-nakuti agar sampai ke hati. Oh, dan jangan lupa tentang intensitas. Saya sering menggunakan perumpamaan skala obrolan. Jika saat berjalan Anda masih bisa mengobrol ringan dengan teman, itulah intensitas tepat, sekitar 5 atau 6 dari 10. Begitu Anda sudah tidak bisa bicara karena nafas terengah, artinya Anda keterlaluan. Banyak orang keliru berpikir makin keringat deras makin sehat. Saya bilang, keringat deras itu tanda kolam renang, bukan tanda umur panjang. Humor kecil ini membuat mereka tertawa, tapi kemudian pelan-pelan menyadari maksud saya. Kisah tambahan datang dari pengalaman pribadi saya. Pada usia 65, saya pernah mencoba kembali ikut lari pagi bersama kelompok lama. Saya ingin membuktikan masih bisa. Hasilnya, saya hanya bertahan 5 menit sebelum dada saya berdegup seperti drum konser rock. Hari itu saya pulang dengan malu sekaligus tercerahkan. Tubuh saya tidak perlu unjuk gigi. Tubuh saya perlu keberlanjutan. Sejak itu, saya tidak pernah lagi memaksakan diri keluar sebelum matahari menghangatkan tubuh. Jadi, pesan bagian ini sederhana. Jam biologis tak bisa diajak kompromi. Subuh mungkin indah secara puisi, tapi untuk tubuh lansia ia bisa jadi racun. Pilihlah waktu yang hangat. Persiapkan tubuh dengan ritual ringan, lalu berjalan atau bergerak secukupnya. Anda tidak akan kehilangan status disiplin hanya karena berolahraga jam 10 pagi. Anda justru sedang menyelamatkan jantung dan persendian untuk tetap bekerja bertahun-tahun lebih lama. Bayangkan sekarang kita beralih dari udara dingin pagi ke suasana yang sama sekali berbeda. Sebuah kolam renang yang hangat, di mana permukaan air berkilau ditimpa cahaya lampu, dan bunyinya beriak pelan tiap kali Anda menggerakkan tangan. Banyak orang sudah tahu bahwa air itu menyehatkan, tapi percaya atau tidak, hanya sedikit yang benar-benar paham kenapa berolahraga di air sangat ajaib untuk lansia. Pertama, mari bicara gaya hidup praktis. Hampir semua orang tahu, air membuat tubuh terasa lebih ringan. Faktanya,
Ketika Anda masuk ke air setinggi dada, beban tubuh yang dirasakan sendi berkurang sampai 90%. Jadi kalau berat Anda 70 kg, di dalam air terasa seperti hanya membawa 7 kg saja. Seolah-olah gravitasi sedang libur. Bayangkan persendian lutut yang selama ini bekerja keras, menahan berat badan, tiba-tiba merasa sedang cuti. Rasa sakit jadi berkurang, gerakan lebih leluasa, dan yang terpenting, Anda mendapatkan kesempatan untuk berolahraga tanpa tersiksa. Tapi rahasia sejatinya bukan hanya itu. Air hangat dengan suhu antara 32-34 derajat Celcius ternyata merangsang produksi alami asam hyaluronat di persendian 3 kali lipat dari normal. Inilah cairan yang membuat sendi tetap licin, seperti oli pada mesin. Jadi ketika Anda menggerakkan lutut di air hangat, sebenarnya tubuh sedang mencuci cairan sendi dan menyediakannya lebih banyak. Saya sering menggambarkan pada pasien, bayangkan bengkel gratis di dalam tubuh Anda yang langsung bekerja setiap kali Anda masuk kolam. Ada kebijaksanaan luar biasa yang keluar dari mulut seorang nenek 74 tahun yang saya bimbing dalam program hidroterapi. Ia berkata, ternyata sakit lutut saya tidak hilang dengan obat mahal, tapi dengan bermain air dia. Seperti anak kecil lagi. Benar sekali. Terkadang solusi terbaik justru paling sederhana dan membuat kita bahagia. Sekarang mari sentuh sisi aneh yang sering membuat saya terkekeh. Belum lama ini, seorang pasien bertanya penuh percaya diri. Dok, bolehkah saya hanya merendam kaki di ember air hangat selama 10 menit setiap hari? Itu sama kan dengan olahraga air? Saya nyaris tidak tega menjawab. Tetapi karena jujur adalah kewajiban, saya katakan, kalau begitu, ember yang dapat manfaatnya bukan lutut. Rumor soal ember ajaib benar-benar harus diselesaikan. Olahraga air berarti bergerak di dalamnya, bukan sekadar berendam pasif. Dari sudut pandang akademis, ada perdebatan menarik. Apakah olahraga air hanya membantu karena mengurangi beban sendi, atau ada faktor tambahan dari tekanan air itu sendiri? Riset terbaru memperlihatkan bahwa tekanan air setinggi 1 meter sudah cukup untuk melancarkan aliran darah di tungkai, bagaikan pijatan alami. Itulah mengapa kaki terasa lebih enteng setelah berjalan di kolam, karena cairan berlebih ikut terdorong keluar dan sirkulasi darah membaik. Di beberapa jurnal fisioterapi bahkan dicatat bahwa air bisa menggantikan roll bandage kompresi dalam mengurangi edema kaki. Sebuah fenomena yang masih terus diteliti, tetapi hasil awalnya sangat menjanjikan. Sekarang saya ajak Anda membayangkan gerakan sederhana di dalam air. Tidak perlu gaya bebas, tidak perlu kupu-kupu. Cukup berjalan di tempat dengan mengangkat lutut tinggi. Apakah terasa ringan? Justru tidak. Di air, setiap gerakan melawan resistensi. Artinya, tanpa harus menahan beban barbel, otot bekerja lebih keras, dan Anda terselamatkan dari risiko jatuh. Inilah mengapa orang dengan artritis bisa tetap melatih otot tanpa memperparah kerusakan sendi. Saya masih ingat ekspresi seorang bapak setelah latihan pertamanya. Ia berkata sambil mengusap keringat, ya, tetap keluar keringat meski berenang. Dok, rasanya seperti saya 10 tahun lebih muda. Dia tidak berlebihan. Justru terkadang reaksi yang keluar sangat emosional. Ada pasien yang menangis bahagia karena untuk pertama kali setelah 5 tahun, ia bisa berjalan 20 menit tanpa kesakitan, tepurai. Semata-mata karena dilakukan di dalam air. Dan ada satu fakta aneh tetapi lucu juga. Banyak orang salah kaprah. Di air mereka memilih bergerak secepat mungkin, mengira itu makin efektif. Padahal rahasia terbesar olahraga air justru kecepatan rendah, gerakan tenang, konsisten, melawan perlawanan air. Saya suka memberi contoh. Coba, gerakan tangan Anda seperti melambaikan halo pelan. Itu sudah melatih otot bahu lebih baik ketimbang berenang seperti dikejar hiu. Efisiensi itu adalah kunci.
Untuk menambah suasana akademis, ada kalangan kecil yang masih ragu. Apakah benar hidroterapi secara signifikan lebih unggul dibanding latihan darat? Sebagian menilai manfaatnya lebih psikologis. Namun, penelitian terkait hormon stres menunjukkan hal berbeda. Kadar kortisol bisa turun hingga 40% setelah sesi olahraga air, membuat sistem imun lebih baik. Inilah bukti bahwa aspek menyenangkan tidak boleh diremehkan. Menjadi nyaman adalah bagian dari terapi. Saya pribadi punya pengalaman yang hampir mistis. Suatu ketika saya ikut program hidroterapi, bukan sebagai dokter pengamat, tapi sebagai peserta. Begitu masuk, saya merasa seakan tubuh saya tak lagi menua. Lutut yang biasanya menyakitkan saat naik tangga terasa ringan. Ada momen hening ketika saya hanya berdiri di dalam air, mata terpejam, mendengar suara gemericik, serasa berada dalam pelukan besar bumi. Saya berpikir, mungkin inilah alasan bayi nyaman sekali saat berada dalam rahim. Air adalah habitat pertama kita. Dan tentu tidak semua harus glamor. Bagi yang tidak bisa berenang, tidak apa. Tidak perlu gaya renang lengkap. Cukup berjalan, menggerakkan kaki ke samping, atau mengayun tangan. Bahkan sekadar latihan angkat lutut dalam air bisa merangsang otot inti. Triknya adalah konsistensi. 30 menit, 3 kali seminggu sudah cukup. Jika Anda rajin, dalam hitungan minggu, rasa nyeri sendi bisa turun separuhnya. Untuk sedikit humor, saya sering bilang ke pasien, anggaplah kolam renang itu mesin pencuci pakaian. Masuk sebentar, tubuh keluar sudah dicuci, dilicinkan, dan diperas halus. Mereka selalu tertawa, tapi diam-diam mengakui mereka memang merasa lebih enteng setelahnya. Kesimpulannya, air bukan hanya cairan untuk diminum, tetapi medium penyembuhan bila kita pintar memanfaatkannya. Olahraga air bukanlah tren kosong. Di balik cipratan kecil tersembunyi mekanisme fisiologis yang kompleks. Cairan sendi meningkat, otot terlatih, pikiran lebih tenang. Jadi, jika tubuh Anda mulai kesakitan di darat, mungkin saatnya menjadi manusia setengah ikan sebentar. Tidak ada cara yang lebih aman dan menyenangkan untuk menunda usia biologis selain bermain serius di dalam air hangat. Pernahkah Anda mendengar saran populer, squat itu latihan terbaik, bikin kaki kuat dan pantat kencang? Ya, memang terdengar keren. Tetapi mari saya beritahu sebuah rahasia yang tidak begitu menyenangkan. Bagi orang berusia di atas 60, squat yang dalam justru bisa menjadi tiket cepat menuju ruang operasi ortopedi. Bayangkan lutut Anda seperti engsel pintu. Engsel itu sudah digunakan puluhan tahun, mungkin lebih lama dari usia beberapa rumah di sekitar. Setiap kali Anda berjongkok dalam sudut lebih dari 90 derajat, tekanannya bisa melambung 7 kali lipat berat badan. Jadi kalau berat badan Anda 70 kg, lutut menanggung beban sampai hampir setengah ton. Saya suka mengatakan dengan sedikit dramatis. Setiap kali Anda melakukan squat dalam, bayangkan ada motor bebek duduk di atas lutut. Tidak heran engsel tua bisa cepat rusak. Saya punya kisah nyata dari seorang bapak berusia 67 tahun yang rajin ikut gym bersama cucunya. Dengan percaya diri, ia melakukan squat penuh, barbel kecil di bahunya. Dalam 2 bulan, bukan biceps yang makin besar, melainkan lutut yang jadi bengkak. Ketika akhirnya MRI dilakukan, hasilnya menunjukkan kartilago menipis parah, bahkan ada robekan kecil di meniskus. Ia tertawa malu sambil berkata, "Seharusnya saya main catur saja." Saya tersenyum getir, karena dalam kasus ini memang lebih aman jadi jawara papan catur ketimbang juara squat. Kebijaksanaan muncul dari seorang nenek 70-an yang hanya mengandalkan kursi untuk melatih kakinya. Ia berkata kepada saya, "Kunci hidup ini bukan seberapa dalam saya bisa jongkok, tapi seberapa cepat saya bisa bangun untuk menyambut cucu saya." Kalimat sederhana itu menyimpan filosofi manis. Fokus bukan pada bentuk latihan ala majalah kebugaran,
Tapi pada fungsi sehari-hari yang memberi makna, ada sisi aneh sekaligus lucu pula. Suatu kali, seorang pasien dengan tulus bertanya, "Dok, kalau saya jongkok hanya separuh jalan, itu penyiksaan lutut yang setengah atau tetap full?" Saya menjawab dengan gaya serius, "Kalau separuh, ya hanya setengah hukuman, tapi lebih baik lagi kalau Anda ganti metode. Tak usah jadi hakim bagi lutut Anda sendiri." Orang-orang di ruang tunggu ikut tertawa, tetapi mereka juga mencatat pesan intinya. Jangan terlalu memaksa sendi tua untuk bekerja di luar batas. Secara akademis, memang ada perdebatan. Beberapa pelatih olahraga percaya squat tetap bisa dilakukan selama tekniknya sempurna dan beratnya ringan. Namun data dari bidang ortopedi bicara keras. Risiko cedera meniskus dan ligamen meningkat tajam pada usia lanjut. Apapun bentuk squattingnya, maka kompromi terbaik adalah mengganti dengan gerakan yang meniru fungsi squat tanpa membebani lutut secara ekstrem. Contohnya latihan berdiri dari kursi. Duduk dengan punggung tegak, lalu gunakan otot pinggul dan paha untuk bangkit berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Sekilas sepele, tapi bagi orang lanjut usia, ini adalah latihan emas. Lebih aman, melatih otot utama, dan bisa diulang beberapa kali sehari. Atau cobalah wall squat, punggung bersandar pada dinding, kaki sedikit maju, lalu turunkan badan maksimum hanya sampai lutut 90 derajat. Anda masih bisa melatih kekuatan, tetapi distribusi tekanannya terbagi rata oleh dinding, sehingga lutut dapat bernapas lega. Saya pribadi sempat mencoba wall squat saat usia melewati 65. Awalnya saya skeptis, apa bisa latihan sederhana ini benar-benar efektif? Nyatanya setelah rutin seminggu 3 kali, punggung terasa lebih stabil. Lutut tidak lagi mengeluh setiap kali menuruni tangga. Bahkan ada momen membanggakan, ketika cucu saya minta naik gendong, saya bisa menunduk sedikit lalu mengangkatnya tanpa suara kruk-kruk dari lutut. Itu hanyalah kemenangan kecil, tetapi terasa sebagai trofi olimpiade pribadi. Ada satu debat akademis yang menarik. Sejumlah fisioterapis mengklaim bahwa squat dengan teknik sempurna masih bisa melatih kepadatan tulang lansia. Sementara kelompok lain berkata bahwa manfaat itu tidak sebanding dengan risikonya. Diskusi ini tidak akan berakhir cepat, layaknya pertengkaran abadi antara penggemar kopi hitam dan latte. Namun, satu hal yang jarang diperdebatkan, semua sepakat bahwa latihan yang lambat, terkendali, dan dangkal jauh lebih aman dibanding latihan cepat dan dalam. Selingan fakta aneh, tahukah Anda bahwa kerusakan lutut sering tidak terasa pada awalnya karena tidak ada saraf sensorik di kartilago? Jadi Anda mungkin masih merasa baik-baik saja, padahal robekan sudah terjadi. Itulah pengkhianatan senyap lutut. Saya selalu mengingatkan pasien, jangan percaya hanya pada rasa sakit, percayalah juga pada sains. Saya tutup bagian ini dengan sedikit humor ringan, supaya Anda tidak terlalu mengerit. Kadang saya berkata kepada pasien pria, lebih baik menguatkan otot kaki dengan duduk berdiri di kursi. Jadi kalau suatu waktu Anda diminta berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan di acara RT, Anda bisa berdiri mulus, bukan setengah dari lagunya baru berhasil tegak. Humor kecil, tapi tersimpan pesan praktis. Intinya, squat dalam mungkin baik untuk anak muda yang ingin memamerkan otot paha. Tapi untuk lansia, kursi dan dinding adalah sahabat sejati. Jalan menuju kaki yang kuat tidak harus melewati jalan pintas yang merusak lutut. Dan pada akhirnya, tujuan kita sederhana. Kaki yang setia menemani langkah harian, bukan kaki yang terpaksa dirawat intensif di rumah sakit. Mari kita angkat wajah kita ke langit sebentar. Ada sesuatu yang gratis. Setiap hari hadir, dan hampir semua orang meremehkannya. Ia adalah sihir halus bernama cahaya matahari. Ya, salah satu kunci memperlambat keruntuhan otot ternyata datang dari sesuatu yang selama ini mungkin hanya kita anggap sebagai penghalang saat siang terlalu terik.
Vitamin D, nutrisi yang disintesis kulit saat terkena cahaya matahari, mungkin lebih layak disebut sebagai obat anti pikun otot. Saya selalu bersemangat saat menjelaskan pada pasien tentang hal ini. Tubuh kita itu laboratorium canggih. Bu, begitu sinar ultraviolet menyentuh kulit, terbentuklah provitamin yang diolah hati dan ginjal menjadi vitamin D aktif. Dan tugasnya bukan sekadar menjaga tulang, tapi juga menyalakan mesin penghasil protein otot. Pasien sering bengong karena selama ini mereka percaya vitamin D hanya untuk mencegah keropos tulang. Padahal penelitian terbaru sudah berulang kali menunjukkan kaitannya dengan kekuatan otot. Ada kebijaksanaan yang meluncur dari seorang nenek tetangga saya, yang dulu selalu takut kulitnya menggelap bila kena matahari. Beberapa tahun lalu, akhirnya ia rutin berjemur pukul 10 pagi selama 20 menit. Setelah beberapa bulan, ia berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kulit saya gosong sedikit, daripada otot saya gosong habis." Filosofi yang tak lagi mempedulikan standar kecantikan, tapi menekankan kualitas hidup. Lalu, mari bicara protein lagi, karena ia selalu berdampingan dengan vitamin D. Banyak orang mengira cukup makan nasi dan sayur sudah sehat. Namun tubuh yang menua justru butuh bahan bangunan lebih banyak untuk ototnya. Kalau vitamin D adalah saklar, protein adalah batu batanya. Kedua komponen ini bekerja bersama. Dalam literatur biokimia ada istilah efek sinergis. Artinya, keduanya saling menguatkan. Protein tanpa vitamin D kurang terserap. Vitamin D tanpa protein tidak punya bahan untuk dikerjakan. Keanehan muncul ketika saya menemukan pasien yang begitu gigih mencari jalan pintas. Ada seorang bapak yang percaya habis-habisan pada mitos. Cukup minum air rebusan singkong. Itu sama dengan protein. Ia bangga menunjukkannya kepada saya. Saya tidak bisa menahan tawa kecil, lalu berkata, "Kalau singkong bisa langsung jadi protein, ayam dan ikan pasti protes keras karena tersaingi." Humor itu membuatnya akhirnya mau mengambil jalan yang lebih rasional. Telur, tempe, dan ikan. Tentu saja, dunia akademis pun tidak pernah sepakat bulat. Sebagian dokter gizi menyarankan asupan 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Tapi riset baru mendorong hingga 1,2-1,5 gram. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan hangat di seminar. Yang satu khawatir ginjal, yang lain menekankan kegawatan sarkopenia bila protein kurang. Saya pribadi lebih condong ke angka menengah, disesuaikan kondisi tiap pasien. Tidak ada resep tunggal, tetapi ada prinsip umum. Lebih baik sedikit kelebihan daripada kronis kekurangan. Ada satu kisah yang membuat saya tersenyum setiap kali mengingatnya. Seorang ibu berusia 78 tahun. Awalnya nyaris tidak mampu naik tangga rumahnya sendiri. Mulai rutin sarapan telur dan susu sambil berjemur di teras setiap pagi. 3 bulan berlalu, dia menelepon saya khusus untuk memberi kabar. "Dok, saya sekarang bisa naik ke lantai 2 tanpa berhenti. Rasanya saya kembali muda." Kebahagiaan suaranya adalah bukti paling nyata bahwa teori tidak pernah bohong bila diaplikasikan dengan sabar. Sekarang mari kita sentuh sisi aneh yang jarang dibicarakan. Penggunaan tabir surya dari sudut pandang dermatologis. Tabir surya adalah penyelamat kulit dari risiko kanker. Namun dari sisi pembentukan vitamin D, tabir surya bisa menghalangi produksi hingga 90%. Inilah dilema akademis yang selalu menyebabkan diskusi sengit antara dua kubu. Kelompok anti-aging kulit versus kelompok pro vitalitas otot. Saya pribadi menyarankan kompromi 15-20 menit berjemur tanpa tabir surya pada lengan dan kaki. Setelah itu silakan gunakan pelindung bila ingin keluar lebih lama. Tidak hanya matahari dan protein. Ada juga makanan spesifik yang diam-diam jadi harta karun, salmon, sarden, tuna, juga kuning telur. Saya pernah menghibur pasien dengan berkata, "Setiap kali makan ikan berlemak,
Bayangkan Anda sedang menabung massa otot. Tabungan ini jauh lebih berharga dibanding deposito di bank. Humor semacam itu membuat mereka lebih mudah mengingat pesan. Bahkan ada seorang kakek yang kemudian selalu menyapa saya dengan julukan Dokter Deposito Otot. Untuk menambah bumbu, mari saya beri fakta akademis menarik. Protein bernama leusin sangat penting karena berfungsi sebagai saklar yang mengaktifkan mesin protein dalam sel otot. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 2,5 gram sehari sudah cukup. Itu setara 2 butir telur atau segelas susu. Tetapi efeknya luar biasa. Otot benar-benar mendapat sinyal untuk tumbuh kembali. Saya juga tidak bisa melupakan satu cerita pribadi. Pada usia 70, saya sendiri pernah merasa tenaga hilang hanya untuk naik tangga rumah 2 tingkat. Saya lalu teringat semua teori yang selama ini saya sampaikan pada pasien. Saya coba disiplin. Sarapan telur dan susu. Makan ikan 3 kali seminggu. Serta berjemur tiap pagi. Dalam 6 bulan, saya kembali bisa membawa cucu saya ke taman tanpa terengah-engah. Bagi saya, itu bukti personal yang lebih kuat dari jurnal akademik manapun. Dan supaya tidak terlalu kaku, saya akhiri bagian ini dengan humor ringan yang pernah saya ucapkan di seminar. Saya berkata, kalau ada yang menolak makan telur karena takut kolesterol, ingatlah, kolesterol bisa dikontrol. Tapi kalau otot menghilang, Anda malah harus pakai kursi roda. Dan kursi roda tidak ada obat penurun kolesterolnya. Ruangan langsung pecah oleh tawa. Tapi saya lihat banyak kepala juga mengangguk serius. Kesimpulannya jelas, vitamin D adalah lampu yang menyalakan mesin otot. Protein adalah bahan bakar utamanya. Abaikan salah satu, mesin tidak berjalan. Tambahkan keduanya. Tubuh punya kesempatan emas untuk melawan efek penuaan otot. Sumbernya pun sederhana, matahari hangat, telur, susu, ikan, dan sedikit disiplin. Jadi, jangan malu berjemur, jangan pelit protein. Karena di usia lanjut, makanan sederhana itu bisa berarti selisih bertahun-tahun kemandirian. Bayangkan sejenak jalur tanjakan gunung, udara tipis, jalur berbatu, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Bagi banyak orang muda, ini pengalaman menyenangkan. Namun untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas, tantangan ini bisa menjadi medan berbahaya. Saya tahu ini sensitif, banyak orang tua bangga dengan rutinitas mendaki tiap akhir pekan. Tapi di balik keanggunan hobi ini, tersembunyi risiko besar yang jarang diakui. Saya masih ingat seorang pasien saya, sebut saja Pak Banu, 74 tahun, yang begitu mencintai mendaki. Ia sering sesumbar pada teman-temannya. Saya ini lebih kuat dari anak muda. Tiap Sabtu saya mendaki gunung seperti biasa. Kebanggaan itu memang terdengar heroik. Namun suatu kali ketika berada di jalur yang agak terjal, ia tiba-tiba jatuh terduduk, memegangi dadanya. Rekan-rekannya panik, membawanya turun terburu-buru. Di rumah sakit, diagnosanya jelas, kerusakan permanen pada otot jantung akibat beban berlebihan. Sejak saat itu, Pak Banu hanya bisa mengenang gunung dari jendela rumah sakit. Kebijaksanaan muncul dari pengakuan lirih istrinya pada saya. Seandainya saja ia mau mendengarkan tubuhnya, mungkin sekarang ia masih bisa sekadar berjalan di taman. Kalimat sederhana, tapi syarat makna. Kadang ego lebih berisik daripada suara tubuh. Masalah mendaki bukan hanya pada jantung. Dari segi mekanika tubuh, setiap langkah menanjak meningkatkan kerja otot paha dan betis berkali lipat. Itu masih bisa dilawan. Tantangan sebenarnya adalah saat menurun. Bayangkan lutut harus menahan beban 5 hingga 7 kali berat badan setiap kali kaki menapak. Jadi lutut yang memang sudah aus akibat usia dipaksa menghadapi siksaan berulang. Saya menggunakan ilustrasi ini. Turun gunung bagi lutut tua ibarat mengerem mobil tua di jalan turun tajam.
rem bisa gosong kapan saja. Sekadar fakta aneh yang membuat orang terkejut. Dalam sebuah studi, tekanan tubuh saat menuruni jalur curam mencapai angka yang sama dengan seorang pemain basket muda saat mendarat dari lompatan tinggi. Bedanya, pemain muda punya ligamen elastis, sementara lansia tidak lagi punya. Itulah kenapa banyak orang tua yang turun gunung pulangnya membawa lutut bengkak. Ada humor kecil yang sering saya pakai pada pasien. Ketika mereka berkata ingin mendaki tiap minggu, saya menjawab, mendaki boleh, tapi pastikan gunungnya setinggi tangga rumah Anda. Mereka tertawa, tapi kemudian mengerti maksud saya. Kuncinya bukan puncak tinggi, tapi kemampuan kaki menopang Anda sehari-hari. Di dunia akademis, diskusi tentang mendaki sebagai olahraga lansia masih memanas. Beberapa penelitian menyebut mendaki menurunkan risiko depresi karena kontak dengan alam. Sementara penelitian lain menegaskan risiko kardiovaskular dan ortopedi lebih dominan. Saya pribadi melihat kompromi, nikmati alam dengan cara lebih aman, jalan kaki datar di taman atau hutan kota, bukan panjat tanjakan curam. Seorang teman sejawat pernah berkata, mengapa kita keras kepala ingin melawan gravitasi, padahal gravitasi selalu menang? Kalimat itu lucu tapi sangat benar. Melawan gravitasi artinya memaksa jantung, paru, dan lutut di atas batas aman. Lalu bagaimana dengan aspek keseimbangan? Banyak orang berkata mereka mendaki untuk melatih keseimbangan nih. Padahal latihan itu bisa dilakukan dengan cara jauh lebih aman. Salah satunya, berdiri jinjit dengan kedua tangan dekat dinding untuk menjaga keamanan. Cobalah 10 langkah ke depan dan ke belakang. Atau latihan jalan samping sepanjang koridor rumah. Kaki bergeser pelan tanpa disilangkan. Dua latihan sederhana ini, bila konsisten, meningkatkan stabilitas otot inti dan pergelangan kaki sama efektifnya dengan mendaki jalur berbatu. Saya pernah melihat perubahan menakjubkan pada seorang pasien wanita berusia 71. Ia berhenti ikut rombongan mendaki karena lutut sudah sering bengkak. Sebagai gantinya, ia melakukan latihan keseimbangan di rumah 3 kali seminggu, jinjit, jalan samping, lalu mencoba berdiri satu kaki. 6 bulan kemudian, ia tidak hanya lebih stabil, tetapi juga mampu naik turun tangga rumah tanpa gemetar. Ia berkata bangga pada saya memang tidak lagi ke gunung, dok, tapi saya bisa ikut cucu saya main di taman tanpa takut jatuh. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kembali menikmati kehidupan sehari-hari. Lucunya, ada juga cerita kocak tentang seorang pasien di Surabaya. Ia begitu rindu suasana mendaki sehingga setiap sore ia naik turun tangga rumahnya 10 kali. Ia berkata, saya ini menaklukkan Everest versi lantai 2. Dok, saya membalas sambil tertawa. Ya, bedanya di Everest ada salju, di rumah ada cicak. Humor kecil, tapi intinya jelas. Anda bisa meniru sensasi naik turun dengan tangga rumah. Jauh lebih aman daripada memaksa tubuh di alam liar. Pada akhirnya, tujuan bukanlah menaklukkan puncak lebih tinggi, melainkan menaklukkan kelemahan tubuh sendiri. Gunung tidak akan kemana-mana, tapi tubuh kita, seiring waktu, mungkin tidak bisa lagi kembali. Maka, daripada berkeras mengejar puncak jagat raya, lebih baik merawat agar kita masih punya kaki kuat berjalan di halaman rumah. Mungkin terdengar sederhana, tapi percayalah, kehidupan sehari-hari dengan lutut stabil, jantung tenang, dan keseimbangan terjaga adalah pencapaian yang jauh lebih berharga daripada foto di puncak gunung. Biarlah anak muda menorehkan prestasi di ketinggian. Kita cukup menorehkan kebijaksanaan di pijakan aman. Sekarang mari kita pindahkan fokus ke bagian tubuh yang sering menjadi penentu kemandirian sehari-hari tetapi jarang disadari, bahu. Ya, sendi bahu kita adalah salah satu ciptaan paling canggih sekaligus paling rapuh. Jika pinggul disebut sebagai engsel besar,
Bahu lebih mirip kamera drone, bisa bergerak ke segala arah, tetapi sangat mudah rusak bila salah perlakuan. Banyak orang tua yang dengan semangat ingin melatih bahu menggunakan botol air mineral atau dumbbell kecil, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi melewati kepala. Dari jauh terlihat gagah, dari dekat saya merinding. Karena faktanya, pada usia lanjut, otot kecil yang disebut rotator cuff atau dalam bahasa awam sabuk penahan bahu semakin tipis. Seakan-akan kertas yang sudah sering dilipat, kalau Anda terus-menerus menariknya ke atas, lama-lama ia sobek, dan kalau sudah sobek, hampir mustahil memperbaikinya sempurna. Saya masih ingat satu kisah nyata yang membuat saya sering memperingatkan pasien. Seorang bapak berusia 79 tahun, mari kita panggil Pak Tohir, punya kebiasaan tiap pagi mengangkat 2 botol air 1 liter di atas kepala. Awalnya terasa ringan, tetapi setelah 2 bulan, tiba-tiba bahunya nyeri hebat. Ia tidak bisa lagi mengangkat tangan untuk menyisir rambut atau memegang sendok dengan nyaman. MRI kemudian menunjukkan rotator cuff-nya robek parah. Sejak hari itu, gerakan sederhana seperti mengenakan jaket menjadi perjuangan. Namun, ada kebijaksanaan indah yang saya dengar dari Pak Tohir setelah itu. Ia tersenyum getir dan berkata, "Ternyata manusia kalah sama baju. Saya yang biasa angkat galon, sekarang dipermalukan hanya oleh kancing kemeja." Kalimatnya menusuk, tapi juga menjadi pengingat betapa harga diri bisa runtuh hanya karena salah cara latihan. Ada juga fakta unik yang sering saya sebutkan kepada pasien untuk memberi ilustrasi. Sendi bahu adalah sendi paling mobile di tubuh manusia, tetapi hampir tidak punya sokongan tulang. Ia hanya bergantung pada jaringan otot dan ligamen kecil. Jadi wajar bila salah sedikit, dampaknya bencana. Lucunya, banyak pasien kaget mendengar fakta ini. Mereka berkata, "Oh pantesan, bahu gampang sakit. Saya kira cuma tua saja alasannya." Sekarang mari bicara solusi. Latihan yang tepat untuk bahu di usia lanjut bukan mengangkat beban ke atas kepala, tetapi justru latihan ringan di bawah garis bahu. Misalnya, gerakan memutar bahu seperti menggambar lingkaran, atau latihan wall push up. Berdiri sejangkauan tangan dari tembok, lalu dorong tubuh maju mundur pelan. Gerakan sederhana ini menguatkan bahu dan dada tanpa risiko robekan. Saya selalu tekankan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik push up 5 kali dengan benar daripada 50 kali dengan ancaman menambah daftar tunggu operasi. Dalam diskusi akademik, ada kelompok yang berpendapat bahwa lansia tetap bisa mengangkat beban di atas kepala asal bebannya ringan. Namun kelompok fisioterapi lebih sering menolak argumen ini. Menurut mereka, kerusakan bahu akibat gerakan overhead terlalu besar risikonya dibanding manfaat yang hampir bisa diperoleh dari latihan lain. Saya pribadi berdiri di barisan fisioterapi. Bahu tua tidak butuh atraksi sirkus. Yang dibutuhkan adalah kekuatan cukup untuk memakai baju tanpa menjerit kesakitan. Ada cerita aneh yang pernah saya alami. Seorang ibu bersikeras tetap ingin latihan mengangkat tangan di atas kepala karena katanya ia senang menirukan pose Superman, cucunya. Saya akhirnya membujuk, kalau begitu lebih baik Anda jadi super nenek dengan tangan samping daripada Superman dengan tangan roboh. Akhirnya ia tertawa. Lalu luluh mencoba latihan lingkar bahu pelan. Itu contoh kecil betapa humor bisa menjadi alat terapi. Sisi emosional juga tidak bisa diabaikan. Seperti seorang pasien wanita yang menangis karena tidak bisa lagi mencabut uban sendiri akibat nyeri bahu. Baginya, kehilangan kemampuan kecil itu lebih menyakitkan daripada penyakit besar yang tak kasat mata. Saya kemudian menenangkannya. "Ibu, uban bisa dicabut orang lain, tapi bahu hanya bisa dijaga oleh ibu sendiri." Dan perlahan, ia mulai rutin melakukan latihan ringan. 3 bulan kemudian, ia kembali dengan wajah cerah, berkata berhasil menyisir rambut sendiri lagi. Momen kecil, tapi terasa seperti kemenangan besar.
Fakta aneh yang jarang diketahui, air mata emosional memang bisa diobati. Tetapi air mata bahu alias rotator cuff TR hampir tidak mungkin sembuh sendiri. Itu istilah medis yang sengaja saya plesetkan ketika menjelaskan. Biasanya pasien tertawa dulu sebelum menyadari betapa seriusnya maksud saya. Penekanan terakhir adalah peregangan. Setelah melatih bahu, selalu lakukan regangan, tarik satu lengan ke dada, tahan 20 detik, atau letakkan satu tangan di belakang kepala lalu tarik siku dengan tangan satunya perlahan. Latihan sederhana ini memberi ruang pada sendi, bagaikan memberi lembar istirahat pada kertas tipis sebelum ia sobek. Tentu, agar tidak terlalu kaku. Saya suka menutup sesi dengan humor ringan. Saya katakan, kalau Anda ingin tetap bisa melambaikan tangan ke cucu di bandara, jangan dulu mengangkat tangan seperti atlet poli. Pilih gerakan seperti model catwalk saja, ringan, anggun, tapi aman. Mereka tertawa, dan di balik tawa itu, saya tahu pesannya menancap. Kesimpulannya, bahu adalah sendi indah yang rapuh. Jangan dilatih seperti baja, karena ia bukan mesin. Perlakukannya seperti porselen mahal. Sentuh lembut, rawat dengan hati-hati, gunakan seperlunya. Dengan begitu, Anda akan mempertahankan kebebasan melakukan gerakan sederhana, menyisir rambut mati, meraih piring di lemari, atau merangkul cucu yang menunggu di depan pintu. Sekarang tibalah kita pada fenomena yang mungkin lebih berbahaya daripada malas berolahraga, yakni kecanduan olahraga. Ya, saya tahu kalimat itu terdengar paradoks. Bagaimana sesuatu yang dicap sehat bisa jadi candu yang memperpendek umur? Tetapi saya harus mengatakan berulang-ulang, olahraga memang obat, tapi sama seperti obat medis, dosis berlebihan bisa menjadi racun. Saya sudah bertemu terlalu banyak orang yang jatuh ke lubang ini. Salah satu kisah yang tak bisa saya lupakan datang dari seorang nenek berusia 82 tahun. Sebut saja Bu Ratna, ia dikenal sebagai ratu tangga di apartemennya. Setiap hari, ia naik turun 20 lantai 3 kali, bersemangat, dengan bangga mengatakan bahwa itu rahasia panjang umur. Namun, 6 bulan kemudian, tubuhnya berteriak, kelelahan ekstrem, hilang nafsu makan, bahkan ototnya mulai menyusut bukannya bertambah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar enzim penanda kerusakan otot melonjak 5 kali lipat. Diagnosisnya jelas, sindrom overtraining. Saat saya temui, ia masih tersenyum, meski pucat. Ia berkata dengan nada pahit, "Saya kira semakin banyak semakin baik. Ternyata saya justru membunuh diri saya sedikit demi sedikit." Kebijaksanaan yang lahir dari luka, namun justru menjadi peringatan yang lebih tajam daripada buku medis manapun. Overtraining tidak hanya merusak otot saat tubuh dipaksa berlebihan. Hormon stres, yaitu kortisol, keluar bak alarm kebakaran. Kortisol berlebihan menyebabkan pengeroposan otot, memperlambat penyembuhan luka, dan menurunkan sistem imun. Tidak heran banyak orang yang terlalu rajin olahraga justru mudah terserang flu atau infeksi. Saya sering mengatakan dengan sedikit humor, kalau olahraga, Anda bikin Anda masuk rumah sakit lebih sering ketimbang ke taman. Berarti jelas ada yang salah. Ada fakta aneh yang juga menarik. Menurut studi, banyak orang yang kecanduan olahraga bukan karena tubuh mereka kuat, melainkan karena psikologinya. Mereka merasa cemas dan bersalah bila sehari saja tidak latihan. Jadi sebetulnya masalahnya sudah masuk ranah mental, Ibu. Saya menyebut sindrom ini sebagai fobia kursi malas. Ironisnya, kursi malas itulah yang sebenarnya dibutuhkan tubuh mereka. Setidaknya 2 atau 3 hari dalam sepekan. Dari sisi akademis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi pedoman singkat 150 menit aktivitas sedang per minggu atau 75 menit aktivitas berat. Itu artinya rata-rata 20-25 menit per hari. Namun,
Banyak pasien saya melakukan 3 kali lipat angka tersebut. Mereka berpikir keringat lebih banyak adalah tanda keberhasilan. Padahal, tubuh seperti selembar kertas. Bila diremas terlalu sering, lama-kelamaan ia akan berkerut dan robek. Ada satu bapak yang datang pada saya, wajahnya bangga saat berkata, "Dok, saya olahraga 2 jam setiap hari tanpa libur. Tubuh saya pasti emas." Saya menatapnya sebentar lalu menjawab, "Kalau emas, kenapa wajahnya pucat seperti perak tua?" Kami tertawa. Tapi akhirnya ia mau mendengarkan ketika saya tunjukkan hasil lab yang menunjukkan ototnya justru rusak. Humor adalah pintu masuk. Fakta adalah palu godamnya. Saya juga punya pengalaman pribadi. Pernah di masa pensiun awal, saya ikut arisan bapak-bapak yang semua jadi atlet dadakan. Setiap pagi kami bersepeda minimal 40 km. Awalnya terasa hebat, tetapi setelah 2 bulan, saya sendiri yang tumbang, lelah berlebihan, nyeri di lutut kiri. Seorang teman bercanda, "Dokter kalah balap," dan kami semua tertawa. Tapi dari situlah saya belajar. Reputasi tidak bisa menolong sendi yang aus. Sekarang saya lebih menikmati jalan santai 20 menit. Dan anehnya, itu justru membuat saya lebih segar sepanjang hari. Ada kebijaksanaan lagi yang saya pegang dari seorang profesor tua di Jepang yang pernah saya jumpai. Ia berkata, olahraga terbaik adalah yang membuat Anda ingin melakukannya lagi besok. Indah sekali, bukan? Artinya, olahraga tidak boleh begitu keras hingga besok tubuh protes dan enggan bergerak. Justru yang konsisten, ringanlah yang menyelamatkan Anda. Fakta lain yang banyak dilupakan, ketika Anda tidur atau beristirahat, tubuh secara ajaib membangun kembali otot dan jaringan yang rusak. Proses ini dikenal sebagai fase anabolik. Jadi otot tidak dibangun di ruang gym, melainkan di kamar tidur setelah latihan. Itulah mengapa tidur cukup bisa lebih berharga daripada 100 squat tambahan. Mari saya selipkan cerita lucu. Seorang pasien mengaku cemas sekali kalau sehari tidak melakukan olahraga biarpun ia sedang sakit batuk. Saya tanya, "Jadi kalau badan demam, tetap jalan cepat 5 km?" Ia mengangguk malu. Saya pun menggoda. "Lari cepat menuju apotek itu bukan olahraga, Bu." Seluruh ruang tunggu tertawa, tapi ia akhirnya paham maksud saya. Sakit bukan kesempatan untuk latihan lebih keras. Justru saat itu tubuh sedang meminta istirahat. Pada akhirnya, belajar dari semua pengalaman, baik pasien maupun pribadi, saya menemukan titik keseimbangan. Olahraga maksimal 3-4 kali seminggu dengan intensitas sedang sudah lebih dari cukup. Di hari antara latihan, tubuh perlu diberi hadiah berupa istirahat, regangan lembut, atau sekadar jalan ringan sambil menikmati pagi. Itulah jalan menuju umur panjang yang sehat. Kesimpulannya sederhana tapi sangat penting. Jangan sampai obsesi olahraga mengikis usia Anda sendiri. Tidak perlu maraton, tidak perlu mendaki puncak tertinggi tuli, apalagi bersaing dengan anak muda di gym. Ingatlah, tujuan bukan medali, tujuan adalah hidup lebih lama dengan kualitas penuh. Jika Anda bisa bangun pagi tanpa merasa dipaksa oleh tubuh, bisa menyisir rambut tanpa rasa sakit, dan bisa berjalan ke warung tanpa takut jatuh, itu sudah lebih dari cukup. Dan ingatlah filosofi kecil ini, tubuh kita bukan mesin balap, melainkan kendaraan keluarga. Ia tidak butuh kecepatan penuh, tetapi butuh perawatan, bahan bakar, dan waktu parkir agar esok tetap bisa berjalan dengan seimbang. Malam ini kita telah menempuh perjalanan panjang, dari kekuatan genggaman tangan sederhana hingga bahaya lari subuh, dari rahasia air hangat di kolam hingga sinar lembut matahari yang menyalakan mesin otot. Setiap bagian adalah potongan puzzle tentang bagaimana bertahan lebih lama dengan tubuh yang setia. Anda sudah mendengar kisah Pak Hadi yang kolaps di jalur subuh, Ibu Ratna si ratu tangga yang harus belajar berhenti, hingga mereka yang menemukan kebijaksanaan baru dengan kursi, dengan tembok,
dengan sendok protein sederhana. Semua cerita ini bukanlah sekadar kisah orang lain, tetapi cermin agar kita tidak mengulangi jalan yang salah. Perlahan, mari kita resapi benang merahnya. Tubuh yang menua bukan musuh, melainkan sahabat yang perlu kita ajak bicara. Kadang ia berbisik, genggaman melemah, lutut berderit, bahu menolak diajak angkat tinggi-tinggi. Jika kita bandel, ia berteriak dalam bentuk serangan jantung atau sendi yang rusak permanen. Tetapi, jika kita mendengarkan dengan lembut, ia memberikan keajaiban, bertambah kuat meski usia bertambah, berjalan lebih stabil setelah latihan ringan, bahkan dapat kembali menaiki tangga rumah tanpa khawatir jatuh. Jangan lagi terjebak pada obsesi untuk lebih keras, lebih banyak, lebih cepat. Itu hanyalah bayang-bayang ego. Jalan keselamatan justru ada pada kesederhanaan, waktu olahraga yang bijak, intensitas yang sedang, istirahat yang penuh cinta. Tambahkan sentuhan cahaya matahari, taburi dengan protein, dan fasilitasi dengan peregangan serta tawa kecil. Kedengarannya sederhana, tetapi disitulah ilmu dan kebahagiaan bertemu. Sekarang bayangkan cahaya lampu di kamar Anda makin lembut meredup, nafas Anda semakin tenang, dan pikiran Anda perlahan menyerap semua pesan. Menjaga otot berarti menjaga martabat hidup. Tidak ada kemewahan sebesar bisa bangun sendiri dari kursi, bisa berjalan ke dapur untuk menyeduh teh hangat, bisa meraih tangan cucu yang berlari kecil. Itu adalah trofi emas dari kehidupan yang dijalani dengan bijak. Jika esok pagi Anda bangun, ingatlah untuk menatap matahari sejenak. Biarkan kulit menerima salam hangatnya. Ambillah sarapan sederhana dengan sebutir telur atau segelas susu. Lalu bergerak perlahan, peregangan kecil, jalan ringan, tidak perlu memaksakan diri. Tubuh Anda akan berterima kasih dan bisikan itu akan terdengar jelas. Anda masih di jalur yang benar. Kita sudah sampai di ujung narasi malam ini. Biarlah semua cerita tersimpan dalam hati seperti buku catatan rahasia. Dan ketika Anda memejamkan mata nanti, bayangkan diri Anda melangkah ringan, otot tetap setia, bahu masih bisa merangkul, lutut masih menopang. Itu hadiah tertinggi dari semua kebijaksanaan yang kita pelajari.